Oke, baik, sebelum kita mulai, teman-teman mahasiswa semua, saya menghimbau kepada teman-teman mahasiswa untuk mengisi presensi kehadiran via Olu ya, via Olu. Jadi jangan lupa untuk mengisi presensi kehadiran. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan hari ini masih memberikan kepada kita semua nikmat, kesempatan ya untuk dapat mensyukuri nikmatnya. Nikmatnya tidak hanya nikmat materi, tapi juga nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat inayah, dan nikmat-nikmat lainnya yang semuanya itu tidak mampu kita ukur maupun kita bandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnahnya, dan semoga saja kita semua yang hadir di sesi perkuliahan pada pagi hari ini termasuk ke dalam umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau di hari yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke, mahasiswa semua, ini masih ada yang belum absen nih. Diva belum hadir ya, Diva ya? Diva, Fadil ya, Fadil juga nih. Fadil belum ya. Ini 5D kan ya? Oh salah ya? Salah ya? 5 apa nih kita? Sorry. 5F ya? Oh, pantes ya? Salah. 5F ya, aduh, kelasnya mirip-mirip sih ini ya. Jadi semester 5 ngajar 4 mata kuliah nih, kayaknya yang ngisi dia lagi ya kelasnya gitu. Dia lagi mahasiswanya. Saya jadi bingung juga deh, sorry ya. Kayaknya mahasiswanya itu juga gitu. Oke, dan banyak gitu ya kelasnya ya. Kalau sedikit kan saya jadi bisa mengenal gitu ya, mengenal. Oke, ini siapa nih yang belum absen ya? Ini Irgi, Bima saya tandain ya, karena Bima ini dia izin sama saya gitu. Dia lagi dipanggil ke rektorat ya, karena mau ikut timnas ya, luar biasa. Oke, Bima. Yang lain jangan lupa absen ya. Tapi nanti saya akan absen juga via saya ya. Wah, ini ada yang MU nih satu nih. Muhammad Rizal. Oke, baik teman-teman mahasiswa semua ya, di sesi ketiga ini ya, semua materi ya, baik materi apa namanya? Materi dalam bentuk PowerPoint ya, sudah saya share di Olu. Terus video perkuliahan juga sudah saya share ya. Jadi kalau yang nggak sempat hadir nanti bisa lihat ya, bisa lihat atau bisa cek materinya atau bisa lihat videonya gitu ya. Video rekaman perkuliahan juga nanti ada juga sih. Ada yang sudah baca? Hari ini kita mau ngomongin apa? Konsep dasar testing, ya oke, itu tema besarnya. Dalam-dalamannya gitu ada yang udah baca? Belum ya? Oke, ada beberapa dosen yang dia nggak perlu ngejelasin gitu. Ya Anda tinggal jelasin aja gitu ya, karena waktu itu di-share gitu. Ada gitu ya kayak gitu. Tapi nggak apa-apa sih ya. Oke, baik. Seperti biasa ya, visi misi, komponen penilaian, dan hari ini kita mau ngomongin atau membahas tentang yang namanya konsep dasar dulu, basic konsep dari sebuah pengujian atau testing ya. Jadi kalau kita ngomongin testing nih,
kemarin kan kita sudah bahas ya, testing itu dia berdiri di mana ya, dari sistem SDLC ya, dari dia ada di pengujian gitu ya. Nah, kalau semua aktivitas gitu ya, semua aktivitas itu selalu, bukan selalu ya, idealnya itu pasti ada yang namanya testing atau pengujiannya gitu ya. Pengujiannya, apapun itu. Misal seorang atlet, tentunya dia sebelum bertanding nggak langsung begitu aja dilepas tanding gitu, enggak kan ya. Biasanya ada apanya dulu tuh? Latihan, ada latihan dulu gitu ya. Setiap hari itu ada pertemuan dulu, meeting gitu ya, atau ya istilahnya latihan lah. Dan latihannya itu nggak selalu, udah langsung latihan aja gitu ya, langsung latihannya misalnya kalau atletnya bela diri gitu ya, misalnya bela diri, udah langsung aja tendang-tendangin apa gitu, enggak. Pasti ada pemanasannya dulu gitu kan ya, lari-lari kecil dulu gitu ya, push up, squat jump dan lain-lain sebagainya, dan gitu ya, latihan rutin ada gitu kan. Jadi nggak langsung itu. Dan bahkan tendangan dia aja, kalau misalnya belajar tendang itu dia pasti ada teorinya dulu. Iya, betul nggak? Ada teorinya, nggak mungkin udah tendang aja udah, pokoknya kamu biasain tendang gimana gitu, enggak. Iya, ada teorinya dulu gitu ya. Ada misalnya saya sih nggak terlalu paham gitu ya, jadi ada tendangan bawah gitu ya, tendangan menengah gitu ya, yang diincar nih posisi vital gitu ya. Terus ada tendangan ke atas yang diincar kepala gitu ya, dan dia tahu teorinya gitu loh, di tendangan menengah ini bagian apa yang efektif gitu ya buat menjatuhkan lawan dan lain sebagainya, itu ada teorinya, apa mungkin langsung aja begitu. Bahkan di pencaksilat pun kalau poin itu bukan dari tendangan gitu ya. Ada yang tahu pencaksilat ada betapa suci sih. Pencaksilat itu poin paling tinggi di jatuh, benar, jatuh. Apapun itu menjatuhkannya, mau biasanya sih selengkat gitu ya, selengkat atau apa gitu ya, dan lain sebagainya. Pokoknya intinya ada teorinya dulu. Iya. Jadi latihannya biasa, dia akan melatih itu dan pasti ada testingnya, ada pengujiannya gitu ya. Diujikan gitu ya, yang dia pelajari itu diujikan, baru dia siap untuk lomba gitu ya, atau dia siap di apa ya istilahnya ya, diikutkan kompetisi gitu ya. Sebuah kompetisi itu kenapa ya ngebling terus ya? Yang ini ngebling terus di sini, resolusinya kan ini mouse-nya nggak bisa klik kanan. Resolusi mana tuh ngebling terus dia, kayaknya resolusinya 1024 ya. Oke, jadi kita hari ini sebelum kita bahas yang macam-macam kayak black box, white box, ya kita memahami dulu basic konsep atau konsep dasar testing. Masih ngebling. Oke, ayat untuk muhasabahnya hari ini adalah surat Al-Mujadilah ayat 11 ya. Jadi ini salah satu ayat juga yang motivasi saya gitu pada saat saya udah nikah gitu ya, tapi saya masih kuliah gitu ya, kuliah S2. Jadi ya jangan bersedih ya, misalnya teman-teman gitu ya, kayaknya nggak dapat apa-apa nih kuliah gitu ya, atau belajar gitu, enggak kayak gitu ya. Jadi padahal tanpa disadari gitu ya, jadi janji Allah nih dalam Al-Quran gitu ya, surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah itu pasti ada pembedanya antara orang-orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu ya. Ingat, ilmu apapun itu gitu kan, ya Anda akan ditinggikan derajatnya nih, baik di dunia maupun di akhirat. Coba deh, apalagi kalau misalnya Anda nanti udah lulus punya gelar akademik ya, derajat Anda tuh sedikit lebih tinggi daripada yang misalnya ya yang belum mempunyai gelar ya, belum ya, bukannya tidak ya, karena dia bisa saja sedang berprogres atau on progress. Jadi kita jangan bersedih ya, janji Allah tuh kita akan diangkat di derajatnya. Dan di akhirat juga gitu ya. Oke, baik. Kalau kita ngomongin konsep dasar, ada yang namanya
objektivitas gitu ya, objektivitas. Ya, silakan masuk. Waalaikumsalam. Masuk silakan. Jangan lupa akses di Oli ya. Yes, objektivitas dari sebuah pengujian atau testing pada intinya dia mau melakukan verifikasi atau validasi gitu ya untuk mendeteksi error. Pernah dengar kata-kata verifikasi, validasi? Pernah dengar ya? Bedanya di mana tuh verifikasi sama validasi? Atau itu sebuah kata yang sama, verifikasi sama validasi? Coba, katanya pernah dengar. Verifikasi, validasi. Ada di mana kah itu? Gak apa-apa, ngomong aja, jangan malu-malu. Waktu kita masih panjang, masih jam 8 gitu ya. Oh, silakan verifikasi, validasi, atau itu sama. Gak apa-apa. Kalau misalnya apa itu sama. Oke, samanya di mana? Karena tadi saya nanya perbedaan, karena kalian beda gitu ya bilangnya tadi. Ada yang punya gambaran sama atau ada yang punya gambaran beda, silakan. Samanya di mana kalau misalnya itu sebuah kata-kata yang sama, kalau misalnya beda, bedanya di mana? Verifikasi sama validasi, atau bisa kasih contoh saya, contohnya kayak gimana gitu, verifikasi, validasi. Nggak mesti di testing, nggak mesti. Apapun itu, verifikasi, validasi. Verifikasi itu memeriksa sebuah kebenaran, Pak. Contohnya, dia memeriksa sebuah kebenaran, oke. Benar banget, contohnya. Contohnya kalau misalkan ada laporan ini verifikasi dulu sama pihak atasnya. Verifikasi sama pihak atasnya. Oke. Masuk di akal. Kalau validasi? Kalau validasi itu dia lebih ke pengesahan gitu, Pak. Pengesahan. Kalau laporan. Kalau laporan ya? Iya. Tepat sekali. Jadi, ya, salam, silakan. Verifikasi ya, verifikasi tadi itu. Bentar. Tuh ya, saya jadi buka banyak ya. Itu kalau laporan ya. Ada yang bisa, benar tadi siapa namanya Mas? Mas siapa namanya? Ridho Faiz, Pak. Ridho Faiz, ada di mana kamu Ridho Faiz? Kita pertemuan berapa sih ini? 3 ya? Oke. Ridho Faiz ya? Oke. Contohnya sistem. Kalau itu sebuah sistem, ada yang bisa kasih contoh verifikasi sama validasi. Benar tadi laporan. Ya, jadi verifikasi itu ya setiap laporan sebelum dipublish harus dicek dulu gitu, diverifikasi gitu kan. Udah benar belum? Ada tipe-tipenya enggak gitu ya. Terus sesuai skemanya enggak gitu ya, atau sesuai apa ya, format penulisannya enggak, template-nya enggak gitu kan. Terus validasinya ya disahkan gitu ya, siapa misalnya penulisnya yang membuat laporan atau atasannya dan lain sebagainya. Iya, benar banget kayak gitu. Kalau sistem gimana? Contoh verifikasi sama validasi. Kayaknya setiap hari bisa nemuin deh gitu. Pendaftaran kayak gimana pendaftaran? Ini harus ada 2 ya, verifikasi sama validasi ya. Kapan daftar apa gitu di aplikasi kan biasanya minta dikasih verifikasi itu, dikirim kode atau Terus itu verifikasi kayak Mas dia nggak daftarnya sesuai sama. Oke. Ada baik. Daftarin tuh sesuai. Iya, validasinya di mana? Validasinya? Gak apa-apa, validasinya di mana? Akunnya di itu. Akunnya setelah diverifikasi diterima. Diterima. Udah bisa diakses. Oh, udah bisa diakses ya. Akunnya bisa gitu, bisa. Siapa namanya Mas? Hilmi, Pak. Siapa? Hilmi di mana kamu? Hilmi ini nih. Nomor 8 ini, 57. Iya, 57. Bukan? 57. Oh, 57 ya.
Ya, mungkin kalau misalnya teman-teman, ya kita yang paling gampang deh gitu ya, setiap hari kita nih, saya logout dulu berarti. Oh, kalau logout saya keluar ya berarti ya, dari Meet ini ya. Oke. Atau gini, misalnya nih, di Google, nah, dia akan muncul nih pertama kali, misalnya kita mau masukin gitu kan ya. Login gitu kan. Nah, ini nih dia mau verifikasi. Anda mau masuk ke sebagai akun apa gitu ya? Sebagai akun, misalnya saya punya akun gitu kan, Firman kah gitu ya? Atau Hilmi Zafran lah, karena kan kalau yang ini kan komputer atau sistem ini dia belum bisa secara spesifik ya ngedetect gitu, ya kecuali tadi mungkin ini aksesnya dari laptop dan ini adalah sistem yang Anda buat sendiri, jadi nggak mungkin orang lain bisa masuk. Tapi kalau sistem yang memang di custom, yang dibuat oleh, pokoknya siapapun bisa login di situ, ya Anda berarti harus verifikasi dulu Anda mau masuk sebagai akun yang mana. Kalau di sebuah sistem misalnya sistem informasi sekolah misalnya gitu, ada berapa aktornya tuh biasanya kalau sistem informasi sekolah? Tahu aktor ya? Aktor ya, tahu ya? Kalau kita belajar UML gitu ada aktor-aktornya kan ya? Yang kalau bikin gampang banget jadi gini doang nih udah aktor nih gitu ya. Ya biasanya kalau sistem informasi sekolah siapa aja aktornya? Admin maksudnya administrator kan atau admin tenaga administrasi sekolah atau gimana? Guru gitu ya? Iya, guru, siswa, siapa lagi? Orang tua akses sistem nggak? Gitu aja pertanyaannya. Kalau memang orang tua diperbolehkan akses sistem, maka dia bisa. Termasuk aktor, gitu aja. Kadang ada beberapa sistem informasi sekolah, ya dia cuma siswa, orang tuanya nggak perlu akses. Mungkin kalau cuma informasi tentang pengumuman sekolah ada di web gitu ya, nggak perlu masuk ke sistem kan gitu kan. Nah, selain itu siapa lagi? Atau udah segini doang, dua doang? TU ya, biasanya istilahnya TU. Tujuannya ada aktor gini buat apa sih? Tujuannya buat aktor kayak gini buat apa sih? Siapa yang pakai? Istilahnya siapa yang pakai? Siapa yang akses gitu ya? Ini ngomonginnya hak akses ya. Kalau misalnya pakai ya bahasanya itu banget natif ya. Tapi nggak apa. Kalau misalnya siapa yang pakai ya web gitu ya, web kan nggak perlu ada hak akses kan, ya kan, kecuali dia mau berubah-ubah kan. Kalau sistem informasi sekolah biasanya ada ya, tujuannya ke hak akses gitu kan, berarti ada pembeda kan gitu ya, ya kan ada pembeda kan, guru bedanya di mana, siswa bedanya di mana, TU bedanya di mana kan gitu ya. Biasanya kalau ada aktor di sebelah sini, ada apa lagi yang sebelah sininya? Aktivitas ya, bener nggak? Bener nggak? Saya salah ngomong nih gitu ya. Ada aktivitas gitu ya, bulat-bulat atau lonjong-lonjong gitu ya. Yang paling utama aktivitasnya apa tuh? Yang sama semua nih, semua bisa mengakses ini. Login ya, atau garis miring logout ya gitu ya. Ya kan? Yang gampang aja aktivitasnya. Nah, di sini kan ada login, ada logout, berarti kan modelnya simpelnya kayak gitu kan gitu. Ada username, ada password gitu kan. Nah, ini verifikasi. Dia mau masuk kayak sebagai apa gitu kan. Itu verifikasi, dia mau masuk sebagai apa. Kalau dia mau masuk sebagai akun guru gitu ya, dia harus masukin username yang udah terdaftar di sistem. Misalnya siapa gitu akun gurunya gitu kan. Terus validasinya di mana sekarang? Verifikasi itu tadi, dia mau masuk sebagai akun ini kan gitu ya, ini kan. Terus validasinya ada di mana? Bisa masuk apanya? Di mana? Di setting. Server. Ya, ini kan kita mau ngakses sistem nih, sistem informasi sekolah itu ya, SIS gitu ya. Ini tadi verifikasinya kan, verifikasinya adalah dia sebagai akun apa gitu kan ya. Untuk aktivitas login logout ini kan, ini login logout nih sistemnya lah gitu ya, ini lockup sistemnya gitu kan ya.
Ini menu, bukan menu ya. Apa ya, tampilan lah ya, tampilan web misalnya lah ya. Ya udah tampilan aja deh, login gitu ya. Nah, ini kan verifikasi nih. Dia mau verifikasi, validasinya ada di mana? Sudah masuk Pak, program masuk. Kalau sudah masuk, Iya. sebelumnya harusnya dia harus validasi dulu. Contoh dia masukin akun dulu ya. Siapa nih tadi namanya? Hilmi ya, Hilmi at Gmail gitu misalnya ya. Misalnya pakai email gitu misalnya ya. Maka validasinya adalah di sini. Benar nggak yang masuk ini Hilmi? Karena bisa aja kan. Hilmi pernah lihat nih, saya masukin di sini email saya firmannurhasan.gmail. Saya klik, misalnya kan kayak gini ya. Kan kalau dia bukan email yang pernah terdaftar, maka dia nggak bisa masuk kan gitu ya. Nah, validasinya adalah di sini. Bener nggak yang mau akses ini yang punya akun email itu, gitu loh. Nah, disinilah validasinya gitu ya. Validasinya karena siapapun bisa saja gitu ya nyari gitu, tapi passwordnya belum tentu kan gitu ya, passwordnya belum tentu. Sekalian aja Pak. Tapi ada yang online gitu. Oke, siap. Waalaikumsalam. Oke, itu tadi ya validasi ya. Jadi verifikasi validasi di sistem tuh gambaran gambaran awal ya. Gambaran mudahnya adalah contoh yang seperti ini ya. Ya. Oke, jadi ada verifikasi, ada validasi. Tujuannya untuk mendeteksi error, ya. Jadi verifikasi sama validasi itu tujuannya adalah mendeteksi error. Oke. Terus kalau beberapa pendapat dari praktisi ya atau orang yang memang berkecimpung di dunia testing gitu ya, objektivitas sistem tuh seperti ini ya. Jadi dia bisa meningkatkan kepercayaan ya atau trust bahwa sistem bisa digunakan dengan tingkat risiko yang diterima ya, artinya kalaupun misalnya ada risiko itu bisa diterima ya, misalnya contoh kejadian yang seperti ini ya, artinya kan bisa saja password itu orang lain tahu, mungkin nggak? Mungkin ya. Yang paling mudah kenapa orang lain bisa tahu password kita? Terlalu mudah ditebak gitu ya. Satu ya, biasanya passwordnya 1 sampai 8 gitu ya. Atau ada lagi singkat. Tanggal lahir ya, artinya mudah ditebak ya. Selain mudah ditebak, dikasih tahu. Bener banget, bener. Ada yang seperti itu. Kenapa? Contohnya misalnya ya, nih tanpa kalian sadar nih, tapi ini sebenarnya udah masuk ke ranahnya cyber security nih ya, keamanan informasi jaringan lah gitu. Ya tanpa kita sadari nih, karena kita lagi butuh, misalnya kita lagi berhalangan gitu kan, udah pakai aja akun saya nih, passwordnya sama kayak motor gitu ya kan? Udah pakai aja motor gua nih gitu istilahnya nih. Ini kuncinya. Tanpa kita sadar gitu ya, tanpa kita sadar sama. Atau bisa saja sering terjadi nih karena couple gitu ya, passwordnya jadi sama-sama tahu gitu. Nah itu tuh bisa tuh kayak gitu modelnya tuh. Jadi karena dia couple ya passwordnya kita sama-sama tahu gitu kan, dan lain sebagainya lah istilahnya, banyak sekali problemnya. Ya itu artinya sistem itu ya selalu akan ada risiko lah istilahnya kayak gitu ya, tapi itu risikonya bisa diterima ya, itu tadi berbagai macam faktor ya. Nah, objektivitas testing juga dia menyediakan informasi yang bisa saja dia mencegah terulangnya kesalahan-kesalahan ya atau error yang pernah terjadi gitu ya. Terus dia membantu untuk deteksi error secara dini. Tadi contohnya udah ada login ya, ada username, ada password, dia bisa mendeteksi
supaya orang yang tidak berkepentingan ya dengan adanya hak akses ini dia bisa mendeteksi error secara dini ya. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan pada saat sidang ya, fungsinya aktor-aktor ini nih buat apa nih gitu ya. Tadi simpelnya gitu ya, hak akses, terus dia mendeteksi error secara dini itu tuh jawaban yang simpel-simpel aja gitu karena pertanyaan masih simpel. Jadi jangan bingung, bukti fungsinya aktor-aktor ini buat apa? Emang harus ada gitu. Itu jawaban yang aneh gitu. Ya, jadi salah satunya hak akses gitu kan. Ini yang membedakan aksesnya dari dia bisa akses ke seperti apa dan berhubungan sama mencari sejauh apa kemampuan dari sistem. Karena dengan adanya hak akses ini, tentunya nanti sistemnya punya menu yang berbeda-beda. Benar nggak? Ya kan? Kalau dia mungkin sebagai siswa mungkin ya, OLU deh gambarannya gitu ya, sebagai siswa ya Anda hanya bisa akses OLU ya seperti itu aja kan, materi dan lain sebagainya kan. Tapi kalau misalnya sebagai guru atau dosen tuh kemampuan sistem terlihat lebih jauh lagi gitu kan, bisa nyediain soalnya juga kita bisa otomatis gitu ya, jam berapa muncul dan lain sebagainya. Jadi itu akan memperlihatkan sejauh apa kemampuan dari sistem gitu ya. Sama lah gambarannya kayak model gini. Dan objektivitas testing ini menyediakan informasi yang kualitas dari produk software mirip-mirip gitu. Nah, jadi menurut si siapa nih ketutupan nih? William Howden ya, praktisi testing ya. Testing merupakan tugas. Nah, ini ada muncul kata tugas nih. Tes ya. Nanti kita akan sering bersentuhan testing itu sebagai sebuah tes, tugas. Yang ini tidak bisa dihindari. Gitu ya. Ini nggak bisa dihindari dari usaha yang namanya software development. Jadi kalau kita nanti bekerja atau punya wirausaha gitu ya, software house atau software development, yang namanya testing ini kita nggak bisa hindari, harus wajib ya, karena dari yang pembahasan yang di pekan kemarin, mulai dari konferensi yang di North Carolina tahun berapa 72 itu ya, itu testing itu wajib gitu ya, wajib dilakukan dan punya dokumentasi. Jadi ini nggak bisa kita hindari. Nah, di beberapa tempat atau di beberapa perusahaan ada yang namanya tim testing. Tim testing ini biasanya kalau misalnya kita sebagai developer, ya kita berusaha mencari bug gitu ya, tapi akan lebih reliable lagi, lebih trust lagi gitu ya, meningkatkan kepercayaan dari si pengguna kalau itu ada tim testingnya. Tentunya tim testingnya itu bukan dari yang developer sistemnya. Biasanya orang ketiga gitu ya. Nah, ini orang ketiga menjadi sebuah yang menguntungkan ya di tim testing ya. Kalau di yang lainnya belum tentu gitu ya. Jadi dia ada tim testing yang memang dia independen lah istilahnya gitu ya. Dia bukan dari pengguna, bukan dari developer, dia independen. Dan dia dikatakan tim testing gitu ya. Bisa saja seperti itu. Jadi dia punya misi tidak hanya sekedar melakukan testing, tapi juga membantu meminimalkan risiko kegagalan proyek. Karena seperti bahasan sebelumnya, ya yang di pekan kemarin, karena banyak juga risiko kegagalan proyek yang terjadi, ya karena testingnya hanya asal-asalan gitu ya, atau bahkan tidak dilakukan testing. Nah dia jadi bisa membantu meminimalkan risiko kegagalan proyek. Orang yang melakukan testing ini dinamakan adalah tester. Ya, mungkin kalau misalnya teman-teman ke mall gitu ya, ada yang ya tester makanan gitu ya, makanan kecil-kecil gitu ya. Nah itu lumayan tuh ya. Nah itu dinamakan orang yang melakukan testing itu adalah tester. Gitu. Jadi secara tidak langsung tanpa sadar sebenarnya teman-teman nih tim testing juga gitu ya, tim testing kuliner gitu ya, makanan gitu kan. Orang yang melakukan testing adalah tester. Tester dia mencari manifestasi masalah. Kalau kita ngomongin manifestasi itu harusnya ada dokumennya, gitu ya. Dari sebuah produk ya, produk ini ya tentunya software gitu ya. Dan bisa saja masalah yang pernah terjadi gitu ya, makanya itu didokumentasikan di sebuah manifestasi. Terus juga tim testing mengeksplor,
mengeksplor, mengevaluasi, tracking, ya, melacak dan melaporkan. Jadi orang yang melakukan testing ya atau si tester ini dia tidak hanya testing saja, tapi dia mengeksplor, itu diperbolehkan. Dieksplor itu diperbolehkan. Mengevaluasi, melacak, bahkan melaporkan, wah ini nih, itu diperbolehkan, sah-sah saja gitu ya. Itu sah-sah saja ya. Jadi sama seperti ujian sidang gitu ya. Penguji sidang itu ya sama seperti tester lah gitu ya. Jadi dia mengeksplor gitu kan laporan skripsinya, melacak gitu ya, di tracking gitu ya tadi ya dari pertanyaan-pertanyaan, bener gak sih ini yang bikin ya mahasiswa yang bersangkutan gitu ya dan lain sebagainya. Nah, yang perlu diingat, yang paling penting diingat bahwa orang yang melakukan testing ini tentunya dia tidak melakukan perbaikan di sebuah software ya atau coding ya. Itu ranahnya orang software developer. Jadi testing hanya mengeksplorasi, evaluasi dan melacak. Yang melakukan perbaikan adalah software developernya. Itu dia hanya kerjanya itu aja, explore, evaluasi, melacak dan melaporkan gitu ya. Yang melakukan perbaikan atau pembenahan baik kode dan lain-lainnya adalah software developer dan dia juga tidak diperbolehkan mempermalukan ya. Jadi kalau misalnya ya sah-sah aja di dalam sebuah sistem tuh ada kesalahan dan dia nggak boleh mempermalukan gitu. Gimana sih gitu? Katanya udah profesional, nggak boleh muncul kata-kata seperti itu. Gitu ya. Karena ya bisa saja ada bug gitu ya tanpa disadari. Karena kan biasanya di dunia testing ini ya nanti kita akan bahas ya ada namanya unit testing gitu ya. Jadi yang dites ini per modul-modul gitu ya. Di sini adalah modul login, ini modul cetak laporan misalnya, ini modul apa lagi ya? Truth gitu ya. Create, report, create, read, update, delete gitu ya. Terus modul apa lagi di sini gitu ya. Nah ini di testingnya tuh kalau unit testing tuh sendiri-sendiri testingnya nih. Begitu digabungkan menjadi sebuah sistem, tentunya pasti ada masalah lagi gitu, masalah muncul yang baru lagi gitu. Jadi, makanya tergantung dia mau menguji yang gimana, dari bawah-bawah apa langsung dari atas gitu dan lain sebagainya. Jadi hal yang wajar lah gitu ya, kayak kita coding aja kan baru di modul login aja dia udah ada bug nih dikit gitu kan. Apalagi digabungin sama ini ya, bugnya ini akan terlihatnya jelas sekali ini. Kalau di sini ada bug masih bisa jalan, ini juga masih bisa misalnya. Nah begitu di sini karena bugnya udah terkumpul nih nggak bisa jalan gitu pas diintegrasikan gitu ya. Jadi sah-sah aja gitu ya. Dan dia nggak boleh mempermalukan software developernya gitu ya. Dan dia tidak diperbolehkan melakukan komplain karena yang berhak melakukan komplain itu adalah user. Gitu ya. Dia hanya melaporkan saja. Gitu ya. Jadi tester itu hanya menginformasikan ya. Ini konsepnya tuh ini. Makanya kita belajar konsep dasar testing tuh itu seperti ini. Baik, di dasar testing ini juga muncullah yang namanya prinsip-prinsip testing secara umum ya. Itu ada 7. Ya ini ya, prinsipnya tuh ada 7. Yang pertama, prinsip pertama, testing shows presence of defect. Apa tuh artinya tuh? Testing shows presence of defect. Apa tuh artinya? Pengujian menunjukkan presence apa? Kita arti satu-satu aja gitu ya. Presence. Ayo, mahasiswa isi presensi kehadiran dulu gitu ya. Presensi. Bisa kehadiran gitu ya. Kemunculan. Defect apa tuh defect? Cacat ya. Cacat ya. Jadi bahasanya itu langsung cacat gitu ya. Luar biasa ya. Pengujian menampilkan kehadiran ya, kehadiran atau kemunculan dari sebuah cacat gitu ya, cacat. Nah, tujuan prinsip dari yang ini tujuannya adalah menemukan cacat. Jadi seorang tester itu biasanya memahami 7 prinsip yang tadi. Ya, prinsip yang pertama ini ya, testing show presence of defect. Jadi tujuan utama dari prinsip ini adalah menemukan cacat atau bug.
dari sebuah produk ya, tentunya produknya kalau di informatika ya lebih umum adalah software gitu. Nah, pengujian dapat saja menunjukkan cacat yang timbul, ya, menunjukkan ya, tapi belum tentu ya harusnya ini, belum tentu membuktikan bahwa tidak ada cacat gitu ya, gitu. Belum tentu, gitu ya. Karena pasti ada bug sih gitu ya, ada bug, makanya nanti muncul update-update kayak gitu ya. Bahkan enaknya kalau sekarang tuh gampang gitu ya, software itu diupdate. Oke, bahkan ketika pengujian aplikasinya sudah dilakukan secara menyeluruh atau sudah digabungin, diintegrasikan gitu ya, itu bisa saja walaupun itu belum ditemukan gitu ya, belum tentu dia produk tersebut adalah 100% bebas cacat ya, mungkin hanya 99 berapa atau 90 berapa gitu. Nah, yang namanya pengujian selalu mengurangi jumlah cacat ya, jumlah cacat. Tapi kalau misalnya ternyata sampai dengan pengujian akhir gitu ya, tidak ada yang ditemukan cacatnya, belum tentu ya, bukan merupakan bukti kebenaran bahasanya. Pokoknya belum tentu gitu ya, bahwa software tersebut bebas dari bug. Kenapa nih seperti ini biasanya nih? Udah selesai dilakukan testing, udah UAT lah gitu ya, udah UAT gitu misalnya ya, testingnya nih. Tapi ternyata belum tentu nih bisa dikatakan software ini pasti nggak ada bug-nya gitu. Atau jangan software deh, misalnya yang lain deh, misalnya apa, kendaraan gitu atau apa gitu. Kenapa nih seperti ini nih? Contohnya, ada bisa kasih contoh nggak nih? Pengujian selalu mengurangi jumlah cacat, ya kan? Kalau kendaraan kayak gimana tuh kendaraan? Quality control ya kan? Jadi tentunya dia udah selesai nih pengujiannya nih. Tapi tentunya udah ada tanda dari quality controlnya juga gitu ya. Tapi belum pasti bisa di software tersebut bisa saja muncul bug baru gitu ya. Berdasarkan apa tuh kira-kira tuh? Ya mungkin nanti begitu di-install di mana? Di klien atau di user gitu ya. Di-installnya di komputer atau yang memang dia udah ada virusnya mungkin ya. Sehingga begitu software di-install aneh gitu ya, nggak berjalan dengan baik gitu ya, bisa saja seperti itu. Atau dia sudah buat gitu ya rumah-rumah database-nya gitu ya, tinggal diisi dan lain sebagainya, ternyata di perusahaan tersebut atau organisasi tersebut database-nya nggak cocok gitu, misalnya nggak cocok, atau mungkin udah diganti gitu ya, nggak pakai MySQL lagi, pakainya Oracle, nah itu bisa saja nggak cocok gitu. Dan bahkan itu nimbulin bug gitu, begitu diintegrasikan nggak mau dan lain sebagainya, itu bisa saja nimbulin bug gitu ya dan lain sebagainya. Jadi bisa saja ada nih kejadian yang muncul nantinya kayak gitu. Prinsip yang kedua, exhausting testing is impossible. Apa tuh? Ada yang bisa artinya nih? Exhausting. Apa tuh exhausting? Exhausting testing is impossible. Melelahkan ya. Benar, melelahkan ya, bahasanya itu melelahkan, exhausting. Exhausting testing. Jadi kalau exhausting testing ini emang kalau bahasa Inggris itu ya, jadi terkadang dia kata-kata yang kalau kita artiin satu-satu itu beda sama yang kalau misalnya di satu kalimat gitu ya, terkadang gitu. Dia exhausting benar tadi artinya melelahkan ya. Pengujian yang melelahkan tuh tidak mungkin dilakukan gitu ya. Jadi sebenarnya pengujian secara menyeluruh ini maksudnya gitu ya. Jadi nggak mungkin kita melakukan pengujian secara menyeluruh ya. Nanti maksudnya apa sih Pak pengujian secara menyeluruh? Jadi nanti itu tadi nanti akan kita bahas ya. Jadi ada pengujian menyeluruh, ada pengujian parsial gitu ya, hanya bagian-bagian penting saja. Ada pengujian yang tadi ya model unit testing ini unit-unitnya saja. Nah kalau misalnya kita lakukan secara menyeluruh dari mulai unit, parsial dan overall gitu ya, itu nggak mungkin dilakukan. Karena apa? Yang pertama, waktunya pasti panjang banget. Terus yang kedua, cost. Kalau kita udah ngomongin waktu di sebuah organisasi, muncullah cost. Sama nih, kayak teman-teman nih. Kalau teman-teman lulusnya lebih lama,
yang ada munculnya apa? Cost-nya lebih banyak. Benar nggak? Benar. Itu akan menimbulkan cost. Jadi kalau di sebuah organisasi, kalau udah ngomongin waktu, kata kuncinya gampang. Cost. Dia selalu akan berhubungan sama cost. Muncullah biaya baru gitu ya. Jadi saya tidak menyarankan lama-lama. Jadi pengujian ini tidak melakukan, karena dia impossible, tapi bisa saja ya. Jadi kata-kata impossible itu dia pernah terjadi gitu ya, pernah terjadi, tapi ya jarang lah gitu istilahnya, nggak mungkin lagi lah dilakukan gitu ya. Jadi kita tidak melakukan pengujian lengkap biasanya di software developer gitu ya. Maka bisa saja salah satu caranya ada muncullah namanya prioritas, skala prioritas ya. Pengujian parsial atau skala prioritas gitu ya, atau bisa saja unit-unit testingnya saja yang diuji gitu. Nah kalau skala prioritas ini fokusnya terhadap upaya pengujiannya, jadi ya prioritasnya apa gitu ya, karena yang pertama kali biasanya masuk ke skala prioritas pengujian tuh ke login gitu ya, karena nih login nih pintu depan gitu ya, pintu depan, nggak mungkin kalau login ini nggak diuji. Tapi kayaknya Olu bermasalah ya login ya. Kayaknya ada yang pernah buktiin ya, kata Buminya tuh mahasiswa angkatan 2020 gitu, saya dapat laporannya. Olu tuh bisa masuk walaupun dikasih password yang kasih karakter gitu. Siapa ya? Angkatan 2020 sih kata Bumia gitu. Itu yang ini Pak, akademik. Iya. Oh, akademik ya? Bukan Olu ya? Itu bisa akademik ya? Iya Pak. Dikasih karakter gitu ya? Iya. Itu berapa ya? Minimal tuh ada minimalnya. Itu minimal yang pas benar. Habis itu kita masukin password yang salah masih bisa masuk. Oh gitu. Tapi dia harus benar dulu gitu ya? Iya. Oke, berarti kan bug juga tuh kan. Harusnya kan nggak mau ya kalau gitu ya, benar nggak? Ya kan karakter tambahan kan dan lain sebagainya. Nah, itu. Jadi mungkin ya pada waktu ujinya yang penting dia membaca benar, maka dia udah bisa masuk. Nah, mau ditambahin apa ya, dia belum kasih aturan itu gitu, belum ada rule itu gitu. Nah, ini makanya ini login ini penting sekali gitu ya, karena tadi ya ada hak akses gitu kan dan lain sebagainya. Prinsip berikutnya adalah early testing save time and money. Jadi dari kalau kita melakukan pengujian secara awal ya, jadi developer juga melakukan pengujian juga gitu ya sebelum dilakukan oleh tim testing atau dari tim independen. Kenapa? Karena menghemat waktu dan uang. Jadi kalau misalnya kita nggak melakukan pengujian di awal nih, tim developer sendiri, jadi nungguin aja lah tim independen atau tim testing yang uji gitu. Maka ya itu tadi waktu, gitu ya. Waktu kita terbuang dan pasti nanti ketemu bugnya gitu ya. Maka muncul lagi lah duit baru ya, bukan duit, biaya baru gitu ya. Ya kalau makanya tuh selalu kata kunci ini di organisasi nggak mungkin kalau misalnya waktu gitu ya, tambah waktu berarti nggak mungkin yang lain. Yang pasti utamanya money gitu ya. Oke ya, jadi kita sebagai software developer misalnya itu seharusnya kita paham juga prinsip-prinsip testing atau istilahnya apa ya, struktur testing gitu ya, supaya kita bisa save time and money gitu ya, dan kita melakukan pengujian sendiri dulu gitu ya. Jadi kalau misalnya ada bug ya kita bisa rapihin dulu sebelum nanti ditemukan gitu ya dan lain sebagainya. Yang keempat, defect cluster together. Jadi tadi yang saya bilang unit-unit kecil itu ya seperti modul-modul ini, karena bisa saja terisi bug gitu ya di antara unit-unit ini. Makanya ada yang namanya yaitu tadi kita melakukan pengujian sebelum pra-rilis ya bahasanya di sini, pengujian pra-rilis untuk menunjukkan kegagalan yang paling operasional sebenarnya. Kira-kira ya kalau misalnya ini terjadi kegagalan nih, pengaruh besarnya di mana gitu ya. Karena kan biasanya kalau project itu juga kita diburu waktu juga nih. Udah harus rilis gitu kan. Nah yaudah, misalnya di sini ada bug yang nggak terlalu signifikan, tapi kalau ini ada bug nanti tambah error database-nya, ini nih kita perbaikin yang di sini aja lah gitu. Jadi kita mengujinya modul-modul kecil gitu ya, unit testing lah istilahnya gitu. Ya, jadi dia memudahkan tester dalam
identifikasi ya. Jadi bisa saja kita tinggal laporkan gitu ya, kita bikin di manifestasinya. Iya memang ada kegagalan di sini gitu. Tapi yang lainnya sih kayaknya nggak terlalu signifikan ya. Bisa saja kita cantumkan seperti itu. Jadi si tester ini dia nggak bakal uji lagi. Gitu. Oh, dia emang udah ditemukan kegagalan, dia akan uji yang lain gitu. Jadi dia mempermudah tester ya dalam mengidentifikasi. Sama kayak skripsi gitu juga ya. Biasanya kalau misalnya terjadi saya belum selesai nih Pak programnya yang apa modul cetak laporan misalnya gitu ya, ngomong aja ke dosen pembimbingnya ya. Jadi kalau dosen pembimbingnya baik biasanya ya udah kasih tanda tangan gitu ya. Yang penting saya tahu kamu laporannya belum selesai, nanti pas simulasi bisa saja itu nggak ditampilkan, bisa saja ya kayak gitu ya. Jadi tahu gitu ya. Tapi seharusnya selesai sih. Baik, prinsip yang kelima, beware of the pesticide paradox ya. Jadi jangan sampai testing yang sama itu diulang lagi dan lagi, gitu ya. Jadi yang namanya paradoks itu berulang sih sebenarnya, gitu ya. Jadi karena itu diulang, gitu ya, diulang terus ya. Jenis tes yang sama karena nanti testing itu ada jenis-jenisnya. Ya, diulang terus. Jadi udah tahu di ujinya dengan jenis yang sama. Di sini nggak terjadi ya, tapi diulang lagi oleh yang lainnya gitu ya. Jadi sama diulang-ulang terus ya, maka ya dia nggak bisa menemukan bug baru karena tujuan dari testing ini sebenarnya kan menemukan bug gitu. Jadi makanya di sebuah testing nanti ada yang namanya test case gitu ya, kasus uji gitu ya bahasa Indonesianya ya, kasus uji gitu ya, kasus uji ya, test case gitu ya. Nanti ada test case-nya. Jadi test case pertama, contohnya ya kayak gini lah ya. Test case pertama itu, jadi ada TC ya, test case ya. Test case pertama misalnya username-nya benar gitu ya, username-nya itu dimasukkan benar, password-nya benar, maka hasilnya benar gitu ya. Terus test case yang kedua, username-nya salah, password-nya benar, maka dia harusnya salah gitu ya. Ini test case gitu ya, test case. Jadi ada test case-nya atau kasus uji gitu ya. Atau ada juga beberapa yang bilang skenario gitu, skenario. Contohnya ya, nanti kita akan bahas. Karena ini baru konsep aja. Yang keenam, prinsip keenam, testing is context dependent. Nah, pengujian yang dilakukan tergantung konteks. Jadi bisa saja karena konteks yang diinginkan atau yang akan diuji itu berbeda, maka dia menggunakan jenis testing yang berbeda, gitu ya. Contohnya testing software ya, testing software. Jadi kalau misalnya softwarenya e-commerce gitu ya, atau situs e-commerce itu di testing tentunya akan berbeda dengan kalau misalnya kita menguji sebuah situs atau web yang hanya sistem informasi gitu ya. Sistem informasi itu beda. Karena e-commerce ini yang membedakan e-commerce sama software yang sistem informasi berbasis web yang biasa apa tuh? Karena biasanya kalau yang kayak gini sistem informasi sekolah gitu ya, itu belum tentu melakukan pembayaran gitu ya. Terkadang kan ada sistem informasi sekolah dia bisa dibayar langsung juga, terkadang ada. Tapi biasanya kalau sekolah belum ya semuanya ya, masih paymentnya tetap dia cantumin rekening gitu ya, pembayaran melalui rekening gitu ya. Nah kalau e-commerce kan enggak, e-commerce itu ya pembayaran gitu ya, ada metodenya, ada debit dan lain-lain gitu ya. Jadi itu berbeda, kasus ujinya nanti berbeda-beda gitu ya, tergantung konteksnya. Yang terakhir, prinsip yang terakhir, absence of errors fallacy gitu ya. Jadi jika sebuah sistem yang dibangun itu ternyata tidak dapat digunakan atau memenuhi ekspektasi dari si user atau pengguna, ya maka ya yang namanya pengujian untuk memperbaiki, baik itu memperbaiki cacat atau bug itu nggak berguna. Kenapa? Karena ekspektasi penggunanya nggak dapat, requirement-nya nggak dapat, gitu ya, ya kan? Jadi percuma nih melakukan perbaikan. Oh ini harus diperbaiki, percuma karena kita lihat dulu
requirement dari penggunanya ngapain gitu ya. Jadi kalau misalnya contohnya pengguna maunya sistem informasi sekolahnya ada modul cetak rapot ya kalau di sekolah ya, rapot. Ternyata ini nggak ada gitu ya, nggak ada requirement-nya nggak ada. Begitu dibuat sistemnya nggak ada cetak rapot. Ya dari sini aja udah kelihatan gitu, ini nggak ada. Buat apa mendingan diadain dulu baru kita testing gitu aja. Jadi dilihat dulu requirement-nya gitu dari awal. Requirement-nya ya kalau misalnya nggak ada cetak rapot ya buat apa? Ngapain kita melakukan testing gitu loh? Nanti juga akan muncul lagi bab yang nanggung gitu ya. Mendingan nunggu yang udah ada, nunggu ini dipenuhi dulu requirement-nya. Jadi pada intinya sebelum mengetes yang lain-lain gitu ya, yang perintilannya gitu ya, sebaiknya kita ngecek requirement-nya dulu. Ya. Requirement awalnya pengguna mau dia bisa cetak rapot, bisa apalagi ya, absen gitu misalnya ya, pembayaran nggak tahu saya kalau di sekolah nih jarang sih kalau pembayar. Biasanya ada rekening gitu ya, muncul rekening gitu. Mungkin bisa saja ya pembayaran. Pokoknya requirement-nya dulu terpenuhi baru kita akan melakukan testing. Biasanya gitu ya. Oke. Baik, itu 7 prinsip yang tadi ya yang utama, terus juga ada prinsip lain ya, prinsip lain yang perlu diperhatikan, tapi yang utamanya yang tadi ya. Prinsip lainnya adalah pengujian harus dilakukan oleh pihak yang independen, artinya bukan dia yang melakukan pengujian itu bukan dia pengguna dan juga bukan yang termasuk tim developernya gitu ya. Jadi dia independen gitu ya. Biasanya yang melakukan pengujian ini orang tersendiri. Nah, kalau di sebuah organisasi ya kayak misalnya kakak-kakak kelasnya itu ada yang kerja di bagian testing gitu ya di Telkom Sigma. Ya dia tujuannya ngetes sendiri dulu sebelum nanti pihak independen yang uji gitu. Jadi supaya tadi prinsip yang tadi tuh save time and money gitu ya. Jadi dia udah ngetes sendiri dulu ketika ada perbaikan gitu. Terus yang prinsip lainnya adalah menetapkan personil terbaik, artinya orang yang memahami dan mengerti tentang testing gitu ya, yang ditunjuk untuk melakukan pengujian ya atau tester. Oke, terus pengujian juga untuk kondisi input tidak valid gitu ya, bahkan yang tidak terduga serta kondisi valid. Jadi ada nanti kalau di skenario atau test case ya ada kondisinya ada valid gitu, kondisi ada valid ya atau V gitu biasanya ya, atau tidak terduga ya bahasa Indonesianya tidak terduga, unexpected gitu ya, sama yang tidak valid gitu ya, tidak valid. Jadi nanti ada muncul seperti ini status kondisinya. Kalau valid kan berarti benar, kalau tidak valid ini. Yang tidak terduga tuh harusnya yang tadi. Jadi dimasukkan karakter yang benar, ternyata dimasukin asterisk lainnya, karakter lainnya masih bisa. Itu sebenarnya termasuk ke tidak terduga sih. Yang tadi dikatakan di sistem akademik ya. Jadi nanti bisa membedakan ya. Kalau misalnya ditanya, memang ada kondisi selain valid tidak valid, ada Pak tidak terduga. Contohnya, itu bisa kasih contoh. Oke. Test ability. Mungkin ini akan sering kita dengar juga, test ability. Jadi adalah kemampuan sebuah software untuk diuji atau melakukan pengujian gitu ya. Jadi sebuah software itu bisa diuji gitu ya. Jadi jangan sampai sebuah software itu tidak bisa diuji. Secara sederhana menurut si James Buck, tes abilitas software adalah seberapa mudah suatu program komputer tersebut dapat dites atau diuji. Nah, ini ada atribut-atributnya yang disyaratkan oleh James Buck untuk digunakan ya untuk mengembangkan sebuah konfigurasi software ya. Nah, ini adalah atribut-atributnya, ada yang dinamakan operability ya, observability, controllability, decomposability, simplicity, stability, dan understandability. Yang operability ya, jadi dia semakin baik software bekerja ya, tipe ya, maka akan membuat software dites dengan lebih efisien. Kenapa tuh kayak gitu? Semakin baik software bekerja,
dia membuat software dites dengan lebih efisien. Kenapa nih? Operability. Kalau misalnya sistem informasinya misalnya responnya lama banget, gitu ya, dijalanin biasa aja gitu ya, datanya masih belum banyak, tapi responnya lama, apalagi dia begitu dites gitu kan. Tes itu kan macam-macam, ada yang tesnya dikasih data yang banyak, dijalankan secara bersamaan kan macam-macam. Nah, apalagi diberi seperti itu gitu tesnya, maka yang biasa aja responnya lama, apalagi dites gitu kan. Makanya semakin baik software bekerja ya karena responnya cepat, maka dia membuat softwarenya itu ditesnya lebih efisien dalam hal waktu ya, cepat gitu ya dan lain sebagainya. Terus yang berikutnya adalah observability. Nah, ini biasanya berhubungan sama UI ya. Kalau misalnya kita menguji sebuah UI, jadi apa yang what you see is what you test gitu ya. Kalau konsepnya Microsoft dulu bikin Windows ya, what you see is what you get gitu ya. Jadi kalau misalnya apa yang kita lihat di komputer kita begitu di print ya tampilannya seperti itu gitu ya. Nah, kalau yang ini apa yang Anda lihat nih adalah yang dites. Jadi kalau misalnya ngomongin output ya, outputnya tuh harus ya sesuai dengan inputan gitu ya, sesuai dengan input. Terus sistem maupun variabelnya bisa di query gitu ya selama eksekusi. Semua output yang salah bisa diidentifikasikan ya dan lain sebagainya. Mungkin belum terbayang ya karena nanti akan kita bahas lebih lanjut nih yang ini. Terus controllability. Semakin baik kita mengendalikan software, semakin banyak testing ya diotomatisasi. Jadi sebenarnya testing tersebut pun bisa diotomatisasi sih, bisa dilakukan secara otomatis gitu ya. Dan kita juga perlu menyesuaikan kondisi dari hardware ya, hardware. Makanya di skripsi juga ya, skripsi bab 3 ini biasanya ada identifikasi hardware dan software gitu supaya bisa. Tapi terkadang mahasiswa nggak aware ya. Jadi kalau di bab 3 itu ada spesifikasi hardware gitu ya, hardware HW aja, HW gitu ya. Spesifikasi software. Itu kadang mereka ngasal nulisinnya gitu ya. Jadi hardware sama software ini udah pernah dibahas ya dulu ya? Mata kuliah apa ini ya? Spek hardware sama software gitu? Pernah lihat nggak? Belum pernah ya? Kayak misalnya nih, Anda bikin sebuah sistem informasi sekolah deh gitu ya. Biasanya spek hardware-nya yang digunakan di sekolah itu apa aja? Biasanya komputer gitu ya, RAM-nya berapa gitu ya, RAM gitu, hard disk gitu ya. Terus apa lagi sih gitu ya? Ya hardware lah gitu ya. Nah, terkadang cuma nulis begini aja nih, padahal yang lebih bagus tuh RAM-nya didefinisikan gitu, misalnya RAM-nya 4 GB gitu ya. Kelasnya misalnya DDR4 atau DDR berapa gitu kan, VGA juga kan, VGA ada seri-serinya kan. ATI gitu ya, ATI yang seri 6000 berapa gitu ya, 6000 berapa gitu kan. Nah, itu baru bagus tuh nulis speknya gitu ya. Jadi nanti jangan ngasal cuman yang begini aja nih. Gitu ya. Software juga, misalnya sistem informasi sekolah ya. Kalau bikin sistem informasi sekolah biasanya pakai apa aja sih software? Yang berbasis web misalnya. Pakai apa? Pakai apa? Apa? Suaranya kecil-kecil ya? Kecil gitu, kayak belum sarapan gitu ya. Tapi kalau lagi pusat kenceng-kenceng ya, kanan gitu ya. Gini. So, hardware biasanya bikin ini yang gampang nih sis. Pakai apa nih? WordPress. Oh, boleh pakai WordPress. Yang lain? Ya, ngodingnya pakai apa nih? PHP lah minimal gitu ya. Terus apa lagi? Ya PHP HTML lah temennya gitu ya. Terus JavaScript termasuk. Ya, boleh lah. JS, terus apa lagi? Ya itu coding-codingnya aja. Selain coding pakai apa? Pakai database nggak? Pakai nggak? Database-nya SQL gitu ya. Terus
Pakai apa lagi? Selain database, pakai Figma kan? Nah, UI ya, buat UI-nya pakainya bisa Figma atau Balsamic ya. Balsamic ya, udah pernah bikin ginian loh? Belum ya? Udah. Nanti IMK bikin ginian nih. IMK biasanya bikin ginian ya, bikin tampilan UI. Ini kan buat UI, terus implementasinya ya macam-macam lah ya. Nah, biasanya mahasiswa cuma begini doang, spek hard software. Padahal ini tuh bukan spek. Tahu nggak? Ini kalian cuma nulis softwarenya doang. Spesifikasinya belum. Boleh tahun, boleh versi biasanya kalau software. Ya kan? MySQL ada versinya nggak? Ada versi berapa gitu ya, 5 berapa. PHP juga ada versinya kan? DXM itu kan? Fungsinya buat apa versinya? Benar, perbedaan fitur, update. Karena gini teman-teman, misal kita sekarang bikin sistem informasi sekolah ini, bisa nih pakai MySQL, PHP, bisa jalan. Kalau kita nggak menampilkan versinya, begitu nanti misalnya ada kelasnya baca skripsi kita nih, ya 5 tahun kemudian atau 3 tahun kemudian, ternyata 3 tahun kemudian MySQL ini udah nggak kompatibel sama PHP. Karena PHP bikin database baru, jadi dia bikin nggak kompatibel sama MySQL. Nah itu akan membuat yang baca skripsi kita atau ada di kelasnya itu ternyata ini bohong nih skripsinya, ya kan? MySQL nggak kompatibel sama PHP. Kalau nggak ada versinya, makanya tampilkan versinya gitu loh. Versinya berapa yang digunakan pada waktu itu, PHP-nya juga masih PHP berapa, itu tujuannya. Barulah itulah masuk nih kata-kata spesifikasi, bukan cuma softwarenya doang ditampilin buat menu-menu deskripsi gitu kan, PHP, JavaScript, MySQL, tapi nggak ada versinya gitu ya, berarti bukan spek software doang yang ditampilkan gitu. Ya jadi nanti kalau misalnya bikin ada nih kayak gini-gini gitu ya, ada speknya ya. Jadi macam-macam ya. Kalau misalnya UI juga, kalau kita ngomongin UI nanti di IMK, UI ini Figma benar, pakainya Figma atau Balsamic. UI ada tingkatan-tingkatannya, ada low level, high level, sama medium gitu ya. Kalau yang low level masih kayak coret-coretan kayak gini gitu. Pernah lihat? Belum pernah lihat? Low level gitu ya. Ya, UI-nya nggak terdeskripsi. Ya, silakan. Low fidelity, bukan low level ternyata. Low fidelity. Nah ini kayak gini nih, low fidelity ini kayak gini modelnya nih, kayak coret-coretan saya nih kayak gini nih, ini low fidelity. Kalau yang medium beda lagi, gitu ya. Jadi nanti kita mendesain sebuah UI itu nanti ada tahapannya juga gitu. Nah ini medium nih kayak gini modelnya, udah mulai nggak kayak coretan gitu ya. Ini medium nih. Ya kalau high ya udah seperti tampilan sebenarnya sih kalau high ya. High. Nah ini kayak gini nih high. Ya tampilan UI-nya tuh udah kayak sebenarnya nih, udah ada warna-warnanya. Kalau low sama medium tuh belum gitu ya. Low sama medium belum. Ya jadi gitulah ya UI. Oke. Ini ya. Terus yang berikutnya ada di Compose. Di Compose ini kita mengendalikan batasan testing. Testing juga punya batasan. Ya tadi ya kita deskripsikan batasannya. Jadi ya tadi tergantung konteksnya kalau misalnya di prinsip umum. Tapi itu sebenarnya batasan kalau masuk ke sini. So, skripsi kalian juga ada batasannya, batasan masalah. Jadi kalau nggak dibatasin, logikanya gini. Kayak misalnya kalian ngajak
ajak teman kalian ke rumah, gitu ya. Kalian nggak ngasih tahu, pokoknya rumah saya sini, nggak ngasih tahu batasan rumahnya tuh di mana ya. Ternyata temennya, iya kan, ngapain gitu ya, ngambil singkong di tetangga gitu ya, atau ngapain gitu, ngambil jambu di tetangga, karena kalian nggak batasin itu gitu loh. Tapi kalau misalnya dibatasin kan, oh iya, ada rambu-rambunya gitu kan, oh ini jangan, kalau yang jambu di situ tuh punya tetangga misalnya gitu ya. Sama sistem juga gitu, ada batasannya. Jadi yang kita bahas di skripsi kita ini misalnya nggak membahas security-nya misalnya gitu ya. Jadi sistem informasi sekolah tidak membahas security di webnya, hanya security-nya hanya di hak akses saja gitu. Itu kita batasin itu. Karena kalau enggak ya dosen penguji akan nanyanya itu kemana-mana gitu ya, menganggap kalian seperti ya software developer yang pro gitu. Kalau misalnya nggak dibatasi, yang pro aja dibatasin kan gitu ya, dia harus dibatasin gitu. Jadi kita batasin nih, jangan enggak gitu ya, jangan enggak, karena nanti nyusahin kita juga gitu. Oke, simplicity, semakin sedikit yang dites semakin cepat ya, tadi hubungannya sama angka waktu sama uang gitu ya. Simplicity ini juga maksudnya adalah dari kesederhanaan fungsi ya. Jadi kalau softwarenya hanya menampilkan fungsi-fungsi yang sederhana, tentunya nanti di tesnya hanya cepat gitu ya, karena semakin sedikit lah istilahnya test case-nya ya, atau ujinya, kasus ujinya gitu. Terus juga kalau kita bikin kode-kode yang sederhana, standar, nah kode ada standarnya nggak? Kayak gimana tuh standar kode? Kalau kita ngoding kita ada standar ya? Ya kan, kayak gimana tuh standar kode? Yang paling simpel deh. Katanya ada tadi. Kayak gimana? Hah? Apa nih? Hello World? Bukan. Maksud saya pas kita ngoding ada standarnya nggak? Ada. Standar apanya? Kerapian. Kayak gimana tuh? Bener banget. Standar kerapian kayak gimana tuh? Jadi kayak sering menggunakan jadi kayak codingan yang sebelumnya panjang nih, di minimalisir jadi singkat gitu. Oh, jadi singkat. Lebih mudah dibaca. Oh, oke, pakai prosedur gitu ya? Pakai prosedur ya? Ada lagi nggak yang lain? Tadi bener tuh, hampir mirip banget tuh, hampir kena, tapi boleh sih kayak gitu. Ada lagi nggak yang tadi kerapihan kode gitu? Iya, saya belum masuk yang itu, tapi itu bener juga tuh. Misal, kalau kode yang nggak rapi itu yang kayak gimana? Kayak gimana cara-caranya? Bisa dibaca, ya benar. Kayak gimana tuh? Iya benar banget. Biasanya kode ada yang ini Pak, pasnya Pak, dan tidak juga. Indent ya, indentasinya gitu ya? Atau apanya? Enak gak sih kalau misalnya kita baca kode nih, muncul nih, namanya kodenya banyak ya, begini doang nih, semuanya rata ke kiri semua nih. Hah? Uyang ya kita ya? Uyang ya? Nyari for yang susah tuh kita nyari pengulangan, nyari if-nya gitu ya. Susah tuh. Nah kalau misalnya rapi kan ada yang kesini, ada yang kesini kan masuk, terus ada yang keluar lagi gitu kan, itu rapi tuh kan. Nah itu paling simpel tuh kalau misalnya standar kode. Tadi temennya ada yang bilang standar penamaan, benar banget. Ya, kayak tabel misalnya, tabel tuh tabel gitu kalau bahasa Indonesianya gitu ya. Tabel apa gitu misalnya tabel barang gitu ya. Terus ada tabel pegawai gitu. Itu standar ya. Tapi ada beberapa programmer yang ya itu tadi dia melakukan nggak standar. Jadi kalau tabel barang ya dia pakai bahasa-bahasa anime gitu ya. Belum pernah ketemu kan ya? Saya udah pernah ketemu. Dia serius. Jadi sesukanya dia pakai bahasa anime gitu ya. Apa gitu ya. Misalnya nih Naruto tuh kode barang gitu. Jadi yang dipanggil dia Naruto, bukan di program itu prosedurnya Naruto, dia panggil Naruto. Dia manggil siapa gitu. Apa gitu yang dipanggil sama siapa maksudnya sih gitu ya. Kita cari-cari benar tabel barang itu Naruto, dipanggil nama dia Naruto apa gitu. Itu nggak standar Mas, bener. Soalnya apa? Kan ya nggak cuma Anda sendiri gitu ya, apalagi kalau misalnya Anda resign itu Anda desain yang berikutnya gitu kan. Itu benar-benar ampun-ampunan deh kalau kayak gitu deh pokoknya deh ya. Hancur gitu ya. Itu makanya kalau bisa kita kodenya tuh standar. Kenapa? Karena nanti mudah diinspeksi, diidentifikasi gitu ya. Jadi kita tahu oh tabel barang berarti dia merujuk ke tabel barang gitu ya. Atau kalau misalnya bahasa Inggrisnya produk gitu ya, tabel produk ya. Dan dia mudah dirawat.
Karena kan nanti suatu saat kita akan nambah prosedur, nambah menu mungkin ya di program. Nah, kalau misalnya kita mau, karena ini udah beda, yang tahu itu cuman programmer sebelumnya yang udah resign gitu ya ke Google misalnya, kita bingung nih mau nambahin ini, kita masa kita, dan yang ini nggak suka anime ya gitu ya, makanya kita menambahin misalnya emang semuanya udah anime gitu ya, udah Naruto, siapa yang mau tambahin ya Doraemon aja, Doraemon bingung dianya gitu kan, entah dia lupa sendiri ya waktu itu apa ada ya gitu ya tabelnya gitu, jadi nggak mudah buat dirawat kalau yang model-model gitu ya. Jadi standar aja ya. Terkadang saya yakin nih antara sini pasti ada yang aneh-aneh deh gitu ya. Pernah coding yang aneh gitu ya. Itu tuh salah satu contoh codingan yang aneh gitu ya. Dan itu ya karena pengen gaya, pengen kelihatan keren gitu ya, pengen dia doang yang tahu gitu ya, sehingga ya jadinya begitulah gitu ya, orang kalau udah geeks gitu ya, begitulah. Yang berikutnya adalah stabil ya. Kalau kita ngomongin stabil, jadi ketika misalnya terjadi perubahan itu jangan sampai signifikan, gitu, sehingga dampaknya atau impact-nya baik ke testing atau keberlangsungan program tersebut tuh nggak terlalu terjadi signifikan lah istilahnya gitu ya. Jadi karena software itu bisa saja dilakukan perubahan gitu ya. Contoh misalnya nih yang paling simpel. Mahasiswa karena dia nggak lulus misalnya nih ya, dia harusnya udah lulus nih tapi nggak lulus maka dia recycle ya. Pernah dengar nggak kata recycle? Pernah ya, mahasiswa recycle gitu ya, udah kayak apaan aja recycle gitu ya. Jadi dia pemutihan lah gitu, baru gitu ya, pemutihan NIM-nya gitu ya, jadi NIM yang terbawah, tapi NIM yang bawah pun dia udah punya nilai gitu ya, karena dia sebelumnya udah ada mata kuliah yang ini, jadi dia udah punya nilai. Kita harus merubah softwarenya juga gitu loh, karena nggak mungkin kan mahasiswa baru masuk udah ada nilai yang lain-lainnya walaupun nggak banyak gitu kan, itu kan harus dirubah. Jadi perubahan software ini bisa saja terjadi kadang-kadang, bisa saja terjadi tidak terkendali. Contohnya MBKM nih yang di kampus-kampus semua nih pada puyeng, itu gara-gara MBKM itu gitu ya. Jadi kita harus merubah lagi sistemnya, mengakomodir MBKM dan lain sebagainya, ya luar biasa ya. Oke, yang pasti makanya kalau misalnya terjadi perubahan, kalau itu perubahannya sangat signifikan kayak kemarin MBKM itu benar-benar softwarenya saya yakin nggak cuma di kita, di tempat lain juga pada pusing semua gitu ya. Dan bahkan kalau di Indonesia ini ganti menteri, ganti kebijakan gitu ya. Jadi kita udah bikin nih MBKM, ternyata menteri yang lain bukan MBKM lagi, nggak perlu ada MBKM gitu ya, beda lagi. Ya itu luar biasa deh. Jadinya udah sistem diacak-acak, udah muncul MBKM nih, ada bug nih, diacak lagi nanti nyesuaiin yang baru ya, apa istilahnya gitu ya. Luar biasa deh gitu. Jadi maklum lah ya kalau sistem itu ada bug gitu ya. Puyeng ya, kalian juga kalau misalnya udah bikin software, udah jadi software, sama dosennya, kok nggak bisa mas gitu ya, ini tambahin lah satu gitu ya, tambahin satu. Terus yang ini, nyambungnya jangan ke sini, jangan ke modul yang ini gitu ya, ke sini aja nih langsung, atau ini jadi satu aja. Puyeng itu, ya udah ada bug nih begini aja muncul bug baru lagi gitu ya, apalagi yang sistem besar gitu ya, jadinya itu akan menimbulkan bug itu, maka sesuatu yang maklum lah gitu ya. Understand, semakin banyak informasi yang kita punya, artinya kita memahami sesuatu itu, maka kita bisa melakukan tes dengan lebih baik gitu ya. Contoh misalnya kita mudah mengerti desain dari si software tersebut ya. Jadi kalau misalnya kita udah ketemu login ya, sebenarnya ini lebih ke understand, ini lebih ke jam terbang ya, pengalaman ya. Jadi kita udah bisa melihat login, menu login di gambarannya, udah tahu, tanpa melihat test case-nya saya tahu deh mau ngapain nih, apa yang perlu dites duluan gitu ya. Jadi kita bisa memahami sesuatu itu gitu ya. Terus keterkaitannya antara komponen-komponen internal, eksternal ya. Jadi di komputer itu kan ada yang internalnya gitu ya. Komputer kan kayak gini kan.
input, proses gitu ya. Simpelnya kan gitu ya, output gitu ya. Nah, ini kan biasanya eksternal kan, ada beberapa device yang di sini kan. Ada printer, ada wifi gitu ya, ini kan semuanya device eksternal semua nih. Kita harus memahami itu juga. Terus kalau bisa ada perubahan desain ya, itu dikomunikasikan dengan tim testing gitu ya. Supaya jadi jangan sampai karena terjadinya di menit-menit terakhir ya, last time gitu, last minute, nah itu nggak dikomunikasikan. Kayak misalnya pernah kejadian saya nguji mahasiswa skripsi yang saya punya dokumennya, naskahnya itu beda sama yang ditunjukin sama dia pada saat sidang. Gitu. Ya, saya nggak menguji kalau gitu ya. Ini karena nggak ada komunikasinya saya nggak menguji. Jadi ya udah, tar aja lah batch berikutnya aja. Gitu. Kalau kamu udah masukin yang revisi yang terbarunya baru kita ujikan. Jadi nggak mau deh uji last minute, dia nggak ngasih tahu, dosennya juga nggak ngasih tahu gitu bahwa ada terjadi perubahan, tambahan atau perubahan software beda banget yang dia tampilkan gitu. Jadi jangan sampai seperti itu gitu ya, karena ya takutnya begini ya, sesuatu itu kan tadi harus diverifikasi dan divalidasi ya gitu ya. Dia jangan melakukan perubahan yang seenaknya ya tanpa ada verifikasi tadi ya, dikomunikasikan misalnya ke orang gitu atau divalidasi lah, setidaknya sekretariat tahu gitu, oh ini ada perubahan nih Pak gitu, itu baru enak gitu ya. Terus dokumentasi teknis ya atau dokumen teknis ya itu bisa mudah diakses, diorganisasi dengan baik ya, berisi spesifikasi dan detail ya, terus akurat dan lain-lain sih. Jadi ini menyebabkan sebuah software itu punya komponen understandability ini. Baik, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan kira-kira teman-teman mahasiswa terkait bahasan hari ini? Silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau punya pengalaman pribadi gitu ya tentang membuat sebuah software, ada bug dan lain-lain, silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ya? Hah? Gimana, ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Oke, baiklah kalau misalnya tidak ada ya. Oke ya, materinya udah di-share ya? Oke, materinya udah di-share ya. Oh iya, saya sebelumnya lupa nih. Karena belum muncul nih ketua kelasnya di sini. Saya harusnya kemarin ada tugas, saya kan kemarin pernah ngomong ya, tugasnya itu mau yang setiap pekan ada tugas apa yang akhir aja gitu. Setiap pekan aja ya? Oh ya udah. Baik, berarti pekan ini tugasnya 2 ya, karena kemarin sebenarnya ada loh. Iya tuh, itu kemarin ada gitu ya. Ini juga ada gitu ya. Ya udah, nanti saya munculin tugasnya ya. Oke, baik. Tugas yang sekarang itu berarti yang ini ya. 3 ya, 3. Nggak apa-apa. Kok kuis ya. Tugas ya. Baik, tugasnya adalah yang tadi ya, berhubungan sama prinsip utamanya. Nanti bisa dibaca ya. Jadi teman-teman nih ya, jelaskan secara bahasa sendiri gitu akibatnya aja ya. Kalau misalnya tidak mengikuti kaidah dari 7 prinsip utama testing, terus cari contoh kasus di dunia nyata ya terkait kegagalan di dalam proses testing. Satu tim 2 orang. Satu tim isinya 2 orang. Ini 40 kan? Berarti pas ya. 2 orang ya. Ini tugasnya tim ya, kalau di saya ya, nggak mungkin sendiri-sendiri. Tugasnya tim. Apanya? 4 orang. Kalau tugasnya langsung akhir 4 orang. Tapi kalau tugasnya per pekan ya 2 orang aja. Kebanyakan kalian gitu ya, yang nebengnya kebanyakan, maksudnya yang nebengnya. Gitu kan? Janganlah. Ya kalau boncengan berempat udah bukan cabai-cabean lagi ya.
Kalau berdua kan masih safety lah gitu ya, kalau berdua ya. Itu ya, satu tim 2 orang ya. Terus yang dikumpulinnya Word aja. Ya, yang dikumpulinnya Word, disubmit ke Word. Sorry. Langsung aja deh ya. Ini sebenarnya kemarin, jadi tugas kemarin gimana dong nih? Skip aja nih. Oh, ini sih itu ada tugasnya tuh. Aduh, ya udah deh ya, tugas yang sekarang aja ya. Ntar saya bikinin itunya. Ya, ini tugas ya, mana itu tugas? Tugas mana kan? Penugasan ini ya. Tapi kalaupun 2 orang, misalnya si Hafiz sama siapa Mufli ya, Hilmi gitu ya. Misalnya Hafiz sama Hilmi satu tim. Yang submit ke itu tetap dua-duanya ya. Jangan andel-andelan ya. Oke ya, itu tugasnya udah saya submit ya, batasnya adalah seminggu seperti biasa. Rida Faiz ada, Rida Faiz. Yudhistira Dharma Yuda, Yudhistira. Fikri Abu Najar, Yurizat Laksono, Ozi Wijaya, Bima ya udah izin tadi sama saya. Pak Isnika. Ini Bima nih sebenarnya saya kalau nggak ada ketua kelasnya males gitu ya. Tapi kalau Bima ini mengharumkan nama Fakultas Teknik saya biarin deh gitu ya. Ya karena dia ini ya Pimnas. Di beberapa fakultas kalau dia lolos Pimnas maka skripsi itu jadi nilai skripsi. Di FKIP ya. Dan di teknik nih lagi dibicarakan ya. Makanya semoga berarti si Bima udah punya nih nilai skripsinya nih. Hilmi Jafran. Hafiz Dery ada, Alif ada ya. Irgi Ahmad, Denny Wijaya, Melati Tri, Andika Bagus, Rafika Aulia, Abdul Syakir, Yaomi Juan, oke. Iqbal, Bima Prasetyo, Fitri Nur Hikmah, Raihan Suito, Dian Permata, Ikhwan Ghazali, Siti Nurhaliza, Pandu Rizky Wicaksana, gak ada ya? Kirana Alisa, Tri Ramadhani, Hafiz Ardian, Ahmad Fitrah, Sylvia Damayati, Dian Rahmawati ya? Dia. Afis Tantra. Oke. Mutmainnah. Nabila Zahra. Debila. Aditya. Oke, sip. Satu yang nggak hadir nih. Pandu ya? Pandu nggak ada nih, bener deh. Siapa namanya? Hah? Kayaknya salah kelas, Mas. Fadli ya? Oh, Fadlu. Oh, oke, sip.
Lewat ya? Jafar Rahadian udah? Oh, Dwi Transiska? Winnie? Lengkap ya? Oke, sip. Berarti satu orang aja ya nggak hadir ya? Ya, yang penting udah ketanda hadir sih. Oke, baik teman-teman mahasiswa, sekarang 9.26 ya. Saya seperti biasa bagi-bagi giveaway nih teman-teman. Ini, ntar loh, saya cek dulu nilainya. Oke. Oke ya, oke baik ya. Ini di sini berarti kita ya. Sekarang tanggal 18 nih harusnya. Oke, yang lain udah pada join belum? Biar saya lihat di sistem gitu ya. Ini FUD, ini FUD PRRM. Ya, saya FUD PRRM. XZH. Ini kopinya gimana ya? Oh, bisa ya. Oh, ini udah ada nih. Oke, baik. Kenapa ada muka gue nih? Dulu aja ya. FUD PRRM XZH. Ada ngetes doang ya. Pemanasan. Gak apa-apa, pemanasan. Jadi kayaknya sekarang sebelum kuliah jarinya mesti dipanasin dulu gitu ya. Oke, gak kelihatan, kamu rasa begitu juga gak kelihatan. Oke. Oke, baik ya. Udah nih. 36 doang. Sabar. Oke nih, udah nih ya. Saya, belum masih ada Kirana. Oke, udah 37 orang ya. Nanti lihatnya di device kalian aja ya. Oke, udah ya, siap ya. Saya nggak tahu, saya lupa hari ini kayaknya banyak deh. Ada berapa di giveaway saya?
Ada 14 lah gitu ya, 14. Siap ya? Oke, saya masih model yang lama sih, saya belum ke ide yang kemarin lagi gitu ya. Lihatin itu dulu anggotanya. Ya, liatin anggotanya. Kenapa emang ada yang Biar kelihatan yang pertama yang resign? Coba dulu ada yang satu resign dulu. Ada yang resign dulu. Saya biar lihat. Oke, nah sini ya, gini ya. Oke, ya turun. Ya, sip. Oke. turun. Sabar dong. Sopo ini. Saya belum dapat metode yang baik gitu ya, tapi pokoknya ya udah selama ini metode yang baik maksudnya siapa yang, karena biasa ada mahasiswa yang protes, Pak, baru scroll aja udah angkat tangan tuh Pak katanya. Habis gimana gitu ya, saya belum dapat metode yang baik nih. Oke ya. Oh iya, salah, malah ini di saya ya. Sorry. Berarti harusnya di sini. Coba ada yang reset dulu satu. Singlet. Oke, sip. Nah, di sini aja ya. Di sini berat ya. Lip, udah oke, sip. Alif cepet ya, Alif sekarang. Alif cepet lah sekarang. Hebat ya. Kita buktikan aja Lip gitu ya. Oke ya. Siap ya. Jangan cuma ngangkat tangan, jawabnya juga ya. Oke. Baiklah. Oke, silakan. Ridho Faiz tuh, waduh dia lagi nih. Ya, saya hitung. Ridho 1, 2, 3, 4. Skip. Oke. Berikutnya adalah Rafika Aulia. Ada di materinya sebenarnya itu. Ada di materinya kan di bawah ada yang huruf-huruf itu tuh bahasa Inggris. Nah itu sebenarnya tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Skip. Alif kelewat apa saya ya? Lip. Apa Lip? Jawab Lip. Gimana sih di urusannya nih? Siapa? Aduh, ya udah 1, 2, 3, 4, 5 habis waktunya. Hilmi. Enggak ada di bawahnya itu. Masa enggak ada sih? Ada di bawahnya yang sebelah kanan bawah itu. Masih ini si Hilmi dulu Hilmi. Iya, apa jawabannya? Yang mana? Yang itu. Ini ya, testing is contact ya. Bentar, saya tadi. Testing is contact dependent. Ya ini udah jelas nih. Testing is contact dependent. Oke. Hilmi Japran. Oke, Hilmi Japran. Ya. Siap lagi. Yang lain turun dulu. Winnie turun dulu Winnie. Winnie mana Winnie? Oke, sip ya. Siap ya. Sekarang yang ini. Apa deh? Hah? Reset duluan. Oke, stop. Saya skip pertanyaan ini. Kita ke yang berikutnya ya. Stop. Yang lain. Stop. Oke. Ya. Saya ke pertanyaan berikutnya ya. Tar dulu Hilmi, tar dulu. Sabar ya. Ya, siap. Oke. Lip. 1, 2, 3, 4, 5. Absent of error. Oke. Absent of error. Alif ya, mana Alif nih? Alif di mana Alif? Di sini Alif. Oke ya, berikutnya yang lain turun dulu, yang lain. Sebenarnya ada loh di bawah-bawahnya itu. Ya. Oke ya. Stop ya. Oke, siap-siap ya. Tar dulu. Oke, silakan. Hafiz Ardian. 1, 2, 3,
4, 5. Apa tuh? Simplicity. Bentar. Semakin sedikit perubahan. Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak deh nih. Bentar. Semakin sedikit perubahan. Bukan. Berikutnya Alif, Rizky. Lip, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lewat Rafika Aulia. Stability, oke. Di manakah kamu, Rafika? 149. Makanya, oke ya, siap ya. Alif, hebat loh, Alif lo bener loh, dia terbukti loh. Nunjuk terus, cuman jawabnya baru sekali loh. Wah, Alif, wah, dia udah latihan deh. Oke, baik ya. Siap ya. Oke, siap ya. Sabar ya. Sabar. Oke, ya silakan. Siti Nurhalisa. 1. Exhausting yang ini. Impossible to test all possible combination of. Bentar. Saya juga nih melihat buku. Oke. Siti Nurhaliza. Kamu di mana nih, Siti? 189. Oke, Siti. Oke, yang lain turun dulu. Rida, Mutmainah, Hadi ya. Oke, siap ya. Berikutnya nih ya, siap-siap ya. Belum, Hilmi, sabar Hilmi. Ini juga udah latihan ya kayaknya. Oke, sip, good ya. Siap ya. Silakan. Alif Rizky. 1, 2. Apanya belum diganti? Udah ini. 3, 4, 5. Alif. Jawab aja. Oke, yang berikutnya Hafiz. 1, 2, 3. Yang mana? Pelan amat. Defect cluster together. Bentar. Defect ya, berarti defect ya. Oke. Hafiz, di mana Hafiz? Oh, 079 Hafiz Dery. Oke, yang lain turun. Siap-siap ya, siap-siap. Dwi ya, siap-siap ya. Oke, silakan. Nabila Azahra. 1, 2. Yang mana? Yang ini, beware ini. Oke, bentar ya. Sentence. Oke, good ya. Nabila Azahra. Di mana nih Nabila? 2.30 ya. Oke, Nabila Azahra. Ya, yang lain turun dulu, Suwito. Oke, Suwito nih masih nih ya. Oke, siap ya. Ya, silakan. Hafiz Dery. 1, 2. Observe. 3, 4. Ini kontrol. Saya kunci ya. Kalau saya lihat dulu. Semakin banyak informasi. Salah. Suwito. 1, 2, 3, 4. Understand? Ya, Suwito. Akhirnya kamu ada juga nih. Suwito di mana nih Suwito? Oke, yang lain clear dulu, turun ya. Siap ya. Ya, silakan.
Iqbal. 1, 2, 3, 4. Operability nih. Semakin baik software. Oke, Iqbal. Iqbal di mana, Bal? 157 ya. Oke, Bal. Oke, yang lain clear dulu. Oke, siap ya? Ya, silakan. Hafiz, Ardian, 1, 2. Observe. Oke, observability. Hafiz di mana, Hafiz? Hafiz Ardian ini ya? Bener nih ya? Oke, yang lain clear dulu. Siap lagi ya? Tenang, giveaway-nya banyak kok hari ini ya. Tar dulu. Sabar ya, sabar. Kenapa sih? Kayak kita nggak perlu tegang, santai aja. Kenapa sih? Iya, biasa aja. Siap ya? Pada nakal-nakal ya, sabar dulu. Sabar ya, sabar. Oke, silakan. 1, Alif, 2, 3, 4. Early testing. Ini sebenarnya Goji apa Alif nih? Oh, jadi ini siapa? Buat siapa nih? Buat Goji, bener nih. Aduh, lain kali jangan minjem apa, Goji. Atau jangan-jangan HP-nya kentang ya, jadi minjem punya Alif ya. Goji di mana Goji nih? Kamu di mana? 521. Oh, 021. Goji. Oke. 3 lagi nih ya. Siap-siap ya, siap-siap. 3 lagi. Oke, tar dulu. Baik, belum ganti, saya belum ganti nih. Sabar apa? Oke, silakan. 1, Hafiz. 2, 3, 4. Kontrol. Dengan. Salah. Alif, 1, 2. Dikompos. Oke, dikompos ya. Ini Alif siapa nih? Goji lagi ya. Goji nih, enak nih. Oke, Goji ya. Oke, baik. Yang lain turun dulu. Andika, bagus. Sabar ya. Suito, sabar. Suito, pakai bot ya? Hah? Udah curang pakai bot ginian nih. Aduh. Sabar ya. Sabar. Ya, silakan. Alif lagi. 1. Gak apa-apa. 2, 3, 4, 5. Kontrol ya, bentar. Semakin baik kita mengendalikan software. Oke, ini siapa sih? Goji lagi. Aduh, Goji lagi nih ya, Goji. Oke, terakhir last time. Hapus yang lain. Close. Ya, sip. Sabar. Ya, silakan. Hafiz 1, 2, 3, 4, 5. Jawab. Testing show, bentar ya. Testing show presents.
Oke, Hafiz Dery Hasan. Oke, seperti biasa ini udah habis ya? Oh, udah habis benar. Sudah habis. Oh, yang tadi di mana ya? Yang kedua, bener. Serius nih. Oke, kita siap lagi nih. Masih ada satu lagi berarti ya? Yang kedua nih. Yang kedua apa ketiga ya? Ya pokoknya kedua lah ya. Sepakatin yang kedua nih ya. Oke, siap ya, Ini belum dijawab ya. Oh iya benar nih belum dijawab nih. Ini udah. Oh, ini belum dijawab juga. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Hafiz Ardian. 1, 2, 3, 4. Apa tuh? Kompos ini semakin sedikit yang dites. Ya, nggak apa-apa, tenang aja dulu. Bukan saya apa, tenang, sabar. Karena saya lihat buku kitab dulu bentar ya. Oke. Salah. Hilmi Jafran. Simplicity. Ya, simplicity. Emang kalau rezeki udah kemana gitu ya? Oke, udah nih berarti ya, nggak ada pelewat lagi ya? Oke, baik teman-teman mahasiswa ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan hari ini. Marilah kita akhiri sesi perkuliahan kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Masyirinallah wa batul qarib wa basyiril mu'minin. Billahi bisabil haq wa sabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa tugasnya ya dikerjain ya. Laptop.